Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indah dari AK 4004. Saya akan mempresentasikan materi mengenai integrating SCM, CRM, dan ERP. The evolution of computerized aids. Pada tahun 1960, inventory purchasing ditambah production scheduling bisa menjadi MRP atau production management. Nah, dari tahun 1970, MRP ditambah finance labor itu menjadi MRP 2, Major Manufacturing Resources. Tahun 1980, MRP, All Internal Resources, menjadi ERP, Coordinated Manufacturing and Service Transaction. Tahun 1990, ERP ditambah Internal Customer and Suppliers, menjadi Internal SCM, atau internal ERP SCM, ERP atau SCM. Pada tahun 2000, internal ERP atau SCM ditambah external suppliers and customer menjadi extended SCM atau CRM, extended ERP atau SCM. Tahun 2005, ERP atau SCM ditambah BIEC, CRM, KM menjadi Enterprise Integrated System, Enterprise System. Integrating SCM, CRM, and ERP, Enterprise Application. CRM, primary users-nya sales, marketing, customer service. Primary business benefit itu sales forecast, sales strategies, marketing campaigns. Enterprise Application untuk SCM, primary users-nya customer, sellers, partners, suppliers, distributor. Primary business benefit-nya market demand, resources, and capacity constraints, real-time scheduling. ERP, accounting, finance, logistics, production, forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, distribution. Supply chain management atau SCM, value chain, menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan serta pemasaran. Nah, contohnya ini primary activities itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales service. Nah, support activities-nya itu tuh ada procurement, technology development, human research management, and film infrastructure. Primary activities, inbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Operation, aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Outbound logistik, aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Marketing and sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Service, aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Supported activities, firm infrastructure, terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi, akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya, yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Human research management, pengaturan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Technology development, pengembangan peralatan software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Procurement berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Ini untuk support activities-nya dan primary activities. Selanjutnya, supply chain management. SCM adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang cukup
yang mencangkup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Ini untuk supply chain management-nya. Ada cangkupan SCM itu, ada pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitori supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Perencanaan dan pengendalian, yaitu demand, planning, peramalan, permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Operasi atau produksi, yaitu eksekusi produksi, pengendalian kualitas, pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Komponen SCM. Komponen dari supply chain management menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, berikut penjelasannya. Upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya yang mana dapat manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka, para penyalur second tier. Internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk keluaran organisasi. Downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Di dalam downstream supply chain, perhatikan diarahkan kepada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Proses pada supply chain management SCM menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan dalam urusan barang. Para pemain utama itu adalah supplier, manufacturer, distributor atau wholesaler, retail outlets, customer. Chain 1, supplier, jaringan yang bermulai dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagang, subsemblis, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers atau sub-suppliers. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tetapi suppliers biasanya berjumlah banyak sekali. Chain 1 sampai 2, suppliers manufacturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufacturer atau plants atau assembler atau fabrikator atau bentuk yang lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventories, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak suppliers, manufacturer, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40% sampai 60%, bahkan lebih dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya penghematan tersebut dapat diperoleh. Chain 1, 2, 3, supplier, manufacturer, distributor. Barang sudah jadi dihasilkan oleh manufacturer, sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umumnya melalui distributor. Dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain
Supply chain. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang, distributor, atau wholesaler, atau pedagang dalam jumlah yang besar. Dan pada waktu nanti, pedagang bisa menyalurkan dalam jumlah yang kecil kepada retailer atau pengecer. Chain 1, 2, 3, 4. Supplier, manufacturer, distributor, retailer, out. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak mengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufacturer maupun ke toko pengecer retailer outlet. Chain 1, 2, 3, 4, 5, supplier, manufacturer, distributor, retail, outlet, customer. Dari rak-raknya para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut, yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi dimanapun konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Mata rantai supply baru benar-benar berarti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer dan real user. Ini untuk enterprise resources planning, supply chain management. Kalau enterprise research planning itu demand forecasting, CRM, data management, BI, financial, and HR. Kalau supply chain management itu tuh supply chain strategy and planning, logistic and distribution, product life cycle management, procurement, integrated forecast, customer relationship management. Customer Relationship Management, sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus kepada hubungan pelanggan. Organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan, dan faktor-faktor lain yang terkait. ERP versus CRM. Kalau ERP itu lingkupnya itu accounting, human resources, manufacturing, supply chain, project management, customer relationship management. Kalau CRM, call center, customer service, community management, social media, management share features, itu ada Salesforce automation dan marketing automation. Tujuan Customer Relationship Management. Menurut Kalakota dan Robinson, tujuan Customer Relationship Management adalah sebagai tujuan pertama menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan mengidentifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Tujuan Customer Relationship Management. Menurut Kalakota Robinson, tujuan Customer Relationship Management yaitu yang kedua, menggunakan informasi terintegrasi untuk pelayan yang memuaskan dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan mengikat segala kekecewaan dari pelanggan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Yang keempat, mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang kelima, mengurangi biaya. Dan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan ada biaya yang bisa dikurangi. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional.
Yang ketujuh, peningkatan time to market. Yang kedelapan, peningkatan pendapatan. Dimensi Customer Relationship Management. Pertama, identifikasi pelanggan atau Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan Customer Attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada, customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Pengembangan pelanggan, customer development, bisa dimasukkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Manfaat sistem terintegrasi. Manfaat terhitung tangible dan manfaat tidak terhitung intangible. Manfaat terhitungnya itu pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan keuangan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Manfaat tidak terhitung atau intangible, visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen atas perusahaan globalisasi, peningkatan kinerja bisnis. SCM fokus on supplier, ERP fokus on back office, CRM fokus on customer. Ini untuk data warehouse-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.